Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada kesempatan hari ini, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk mengikuti kajian sirah nabawiyah, menikmati detik demi detik kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dalam mengkaji sirah nabawiyah, jangan terlalu terburu-buru, karena kita akan menikmati kajian sirah nabawiyah ini tidak hanya sekedar informasi dan data-data yang kemudian kita peroleh, akan tetapi kita bisa menikmati setiap detik kehidupan Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan suasana jiwa di dalam sirah nabawiyah. Rasulullah, para sahabat, dan semua yang terlibat di dalam setiap kisah yang kemudian kita akan sampaikan. Ketika di dalam sirah nabawiyah kita mendengarkan berbagai kisah yang ada di sana, bagaimana ada perasaan-perasaan, keresahan, kegetiran, galau, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menenangkan orang yang ragu, kemudian beliau datang meyakinkan, ya, manusia yang enggan melakukan kebaikan, beliau memberikan motivasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah suasana jiwa yang ada di dalam sirah nabawiyah, yang disinilah kemudian kita akan menjadikan jiwa-jiwa kita ini juga ikut terlibat di sana. Sehingga setiap keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat akan memberikan efek ke dalam jiwa-jiwa kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tangguh. Karena di dalam sirah nabawiyah begitu banyak kemudian kisah-kisah muncul orang-orang ataupun manusia yang mungkin bukan siapa-siapa, menjadi sosok yang luar biasa. Kemudian mungkin ada manusia yang memiliki jiwa pengecut, namun kemudian bisa berubah menjadi seorang yang pemberani. Dikisahkan begitu banyak para sahabat yang menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa. Ya, inilah yang kemudian menjadi semangat untuk kita semuanya belajar sirah nabawiyah, tidak hanya mendengarkan informasi ataupun data-data di dalamnya, akan tetapi kita juga melibatkan jiwa kita, hati kita, ya, sehingga kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat akan semakin tumbuh, semakin hari semakin besar. Insya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang Perang Badar, di mana sebelumnya kita sudah menyampaikan kisah tentang peristiwa-peristiwa sebelum terjadi Perang Badar, termasuk ekspedisi-ekspedisi militer, dan juga peristiwa-peristiwa non-militer yang terjadi di tahun pertama Hijriah hingga tahun kedua sebelum Perang Badar Kubro terjadi. Nah, setidaknya sebelum pecahnya Perang Badar Kubro, ada ujian-ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin. Di antaranya ada 4 hal ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memerintahkan zakat. Ya, zakat ini bukan sesuatu perkara yang mudah. Ya, kalau kita tahu di dalam syariat Islam ada yang namanya zakat dan sodakoh. Kalau zakat ini kan ada nisabnya, ada ukurannya. Tapi kalau sodakoh termasuk infak di dalamnya, ya, itu kan sesuatu hal yang bukan suatu kewajiban, tapi kemudian dianjurkan untuk kemudian dilakukan, dan biasanya orang memberikan zakat dan sodakoh atau infak itu malah jauh lebih mudah memberikan sodakoh atau infak, bahkan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Ini terbukti ketika kemudian zakat, ya, yang ditentukan hitungannya berapa? 2,5% ya, 2,5%.
banyak kemudian orang yang enggan untuk kemudian membayar zakat. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di masa Abu Bakar As-Siddiq, terjadi fenomena pemurtatan ya besar-besaran yang di mana kaum muslimin yang baru masuk Islam dan belum kokoh keimanannya, dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka murtad. Adapun kemudian ada kelompok yang tidak murtad, mereka tetap melakukan dan melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat, namun mereka tidak mau atau enggan membayar zakat. Ya, nanti ketika kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, barangkali kita akan sampai pada kisah itu. Ini menunjukkan bahwa membayar zakat itu sesuatu kewajiban itu berat bagi manusia. Ya, jadi kalau orang itu diwajibkan, mereka itu lebih cenderung untuk enggan melakukan. Tapi ketika kemudian sesuatu itu tidak diwajibkan, sukarela gitu ya, itu barangkali orang akan menjadi lebih termotivasi. Ya, termasuk pajak. Berapa banyak orang yang kemudian memplang gitu ya, mereka tidak membayar pajak, ya harus dipaksa gitu. Ya kalau zakat 2,5% padahal pajak itu berapa ya? Ya kalau misalnya pajak kita makan di restoran, pernah lihat itu bilnya berapa persen pajaknya? Ya 10-an% ya. Nah itu kan mau nggak mau kita bayar ya, nggak mau kita bayar. Ya, jadi harga makanan yang kita beli itu sudah satu paket dengan pajak itu. Nah, bagi kita mungkin itu sesuatu hal yang sudah lebih ringan ya, ya sudah lumrah begitu. Tapi ketika kemudian harus membayar pajak, membayar zakat, kok rasa-rasanya ada satu hal yang berat. Dan ini ujian bagi kaum muslimin. Ya. Ini ujian bagi kaum muslimin, diantaranya dengan kewajiban membayar zakat tadi. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pertama kali di tahun kedua Hijriah, di mana puasa-puasa sebelumnya yang dilakukan kaum muslimin, puasa sunnah ya. Kalau yang diwajibkan waktu itu puasa apa? Puasa Asyura, ya, 1 hari. Kalau puasa Ramadan berapa hari? 29 sampai 30 hari. Berat? Berat. Ya. Biasanya puasa sehari saja, sehari saja dan 1 tahun dan sehari. Ini setelah ada Ramadan, 1 tahun yang diwajibkan 30 hari, 29 atau 30 hari. Ini adalah sesuatu hal atau perintah yang baru dan jauh lebih berat dibandingkan perintah atau syariat yang ada sebelumnya. Kemudian dengan adanya penambahan jumlah rakaat salat. Salat 5 waktu sudah diwajibkan sejak turunnya perintah salat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, tetapi jumlah rakaatnya adalah 222. Ya. Kemudian penambahan rakaat salat ini terjadi di tahun berapa? 1 atau 2 Hijriah. Ya. Ini terjadi sebelum perang Badar. Dengan jumlah seperti yang sudah kita lakukan sekarang. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 rakaat. Dan ini juga sesuatu hal yang berat gitu. Bagi orang-orang yang tidak khusyuk, ya, tentu saja melaksanakan sholat ini menjadi sesuatu hal yang berat. Nah, ini juga sebagai satu ujian. Perubahan terkait dengan syariat dan bebannya lebih berat dibandingkan syariat atau aturan yang sudah ada sebelumnya. Termasuk ketika terjadi perpindahan arah kiblat. Tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke Mekah. Ya. Perubahan arah kiblat ini, ya, perubahan arah kiblat di Masjidil Al-Aqsa, kemudian Masjid Al-Haram, ya, jadi di Palestina, kemudian pindah ke Mekah. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi kaum muslimin. Karena dengan adanya perubahan arah kiblat ini, muncul kontroversi, kemudian gonjang-ganjing dan fitnah yang kemudian tersebar, yang mungkin mengatakan apa kaum muslimin ini tidak konsisten ya dengan ibadahnya, kemudian ibadah yang dilakukan atau sholat yang dilakukan sebelumnya ketika menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak sah, dan yang lain-lain. Artinya ini adalah satu ujian bagi kaum muslimin ketika ada syariat-syariat baru yang kemudian ditetapkan sebelum terjadinya perang Badar Kubro.
Ya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan adanya ujian-ujian ini ya, dari zakat, puasa, kemudian sholat, termasuk perpindahan arah kiblat yang merupakan ibadah mahdhah. Ini memberikan satu penguatan gitu ya. Jadi ibadah mahdhah ini akan membentuk diri dan jiwa seseorang ini menjadi kuat dan tangguh sebelum kemudian nanti kaum muslimin akan menghadapi satu ujian yang sangat besar. Ya, ujian besar apa itu? Ya, jihad. Ya, jadi perintah jihad pun turun setelah kaum muslimin ini hijrah. Ya, tahapan-tahapannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka perlu dipersiapkan kekuatan dari kaum muslimin dari dalam diri dan jiwa mereka. Dengan adanya kewajiban-kewajiban baru ya dalam ibadah mahdhah ini ya menjadikan itu sebagai kekuatan. Karena ibadah mahdhah ini menjadi satu standar yang memang standar minimal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Sedangkan ibadah khairul madhah ya ibadah khairul mahdhah ini urusannya lebih banyak ke urusan duniawi. Artinya maksudnya apa ya? Ibadah muamalah dan interaksi dengan manusia. Ibadah mahdhah dengan ibadah khairul mahdhah ini apa ya? Bobotnya itu ya beda ya tentunya ya. Kalau ibadah mahdhah itu jauh lebih mudah dilakukan dibanding ibadah khairul mahdhah. Kenapa? Ibadah khairul mahdhah itu jauh lebih berat, jauh lebih membutuhkan energi, kemudian juga jauh membutuhkan waktu yang lama tidak tentu, kemudian juga lebih banyak makan hatinya. Interaksi dengan manusia itu ya membutuhkan begitu banyak kekuatan, kesabaran ya, yang itu datang tidak jelas ya waktunya. Ya, dan interaksi dengan manusia jelas itu waktu yang lebih lama dibandingkan ketika kita mengambil waktu dalam kehidupan sehari-hari kita untuk sholat, untuk puasa, itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Tapi interaksi dengan manusia itu jauh lebih lama. Ya, kesabaran yang dicurahkan di situ jauh akan lebih besar. Dan ibadah khairul mahdhah puncaknya adalah jihad. Namanya interaksi dengan manusia itu kan penuh dengan kekecewaan ya. Ya. Kita ini sudah baik-baik sama orang, tahu-tahu kita ditusuk dari belakang. Ya, kita sudah senyum ya, tahu-tahu kita diplengosi aja. Itu kan membutuhkan kesabaran. Bagaimana kita sudah berusaha untuk kemudian menjadi seorang tetangga yang baik, ternyata kita digibah atau digunjing, dan lain-lain. Dan itu termasuk ibadah khairul mahdhah. Ketika kaum muslimin akan dihadapkan pada satu ibadah, yaitu puncaknya ibadah khairul mahdhah, jihad, kaum muslimin dipersiapkan dulu kekokohan dan kekuatannya dalam ibadah mahdhahnya. Maka kita bisa mengambil pelajaran dalam kisah ini, bahwa kita ini ketika kemudian sebagai seorang muslim sudah melakukan semua kewajiban-kewajiban di dalam ibadah mahdhah tadi, ya itu hanya sebagai standar minimalnya sebagai seorang muslim ya, maka akan masuk di dalam rukun Islam gitu ya, itu sebagai pilar-pilarnya. Jadi bukan keseluruhan dari bangunan Islam, tapi sebagai penyangga-penyangganya. Ini kita perkuat dulu, sehingga ketika kita akan keluar gitu ya, artinya kita akan berinteraksi dengan manusia yang lain, nah kita akan sudah memiliki basic dan sudah memiliki modal yang kuat dengan ibadah mahdhah yang kita lakukan tadi. Ya, jadi ini untuk penyemangat kita, dan kita kalau kemudian melakukan berbagai ibadah mahdhah gitu ya, dengan segala keistiqomahan kita yang mungkin kita ada ibadah-ibadah yang sudah kita dawamkan ya, termasuk sholat-sholat sunnah atau puasa sunnah ya, yang itu sudah kita lakukan. Nah, itu sebetulnya untuk semakin menguatkan jiwa dan diri kita ya, supaya ketika kita nanti berinteraksi dengan manusia ya, agar itu menjadi suatu ibadah ya, agar bernilai itu pahala, maka kita sudah siap menghadapi dunia luar tadi. Ya, karena ibadah di dalam Islam ini kan tidak hanya ibadah rutinitasnya saja, tapi juga terkait dengan muamalah, interaksi dengan
manusia. Nah, ini menjadi satu poin penting yang mungkin kemarin belum sempat kita sampaikan, ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada kaum muslimin sebelum terjadi perang Badar, ya. Jadi penguatan diri, keimanan dan jiwa mereka dengan pembebanan ibadah-ibadah makhluk. Baik, yang berikutnya. Sebab terjadinya perang Badar Kubro, tentu kita sudah sering barangkali ya mendengar atau mendapati kajian yang terkait dengan peperangan ya, termasuk perang Badar Kubro. Kalau kemudian orang pernah mengatakan perang Badar Kubro itu terjadi karena kaum muslimin melakukan perampokan terhadap kafilah dagang Quraisy, sehingga kemudian orang-orang Quraisy mencari bala bantuan ke Mekah dan terjadilah peperangan. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Bukan seperti itu keadaannya. Kalau kita sudah mendengarkan pada penjelasan di pertemuan sebelumnya tentang tahapan-tahapan di dalam peperangan di dalam Islam, kemudian bagaimana situasi keadaan pada saat itu, kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy, ya, ada deklarasi perang dari Quraisy yang sudah dicetuskan oleh Abu Jahal. Di antaranya adalah surat yang dikirim Quraisy kepada Abdullah bin Ubay, salah seorang tokoh musyrik Madinah ketika itu. Ya, kemudian pernyataan perang kepada kaum muslimin melalui Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang saat itu melakukan perjalanan ke Mekah dan bertemu dengan Abu Jahal. Ini diantaranya adalah statement-statement yang sudah diberikan oleh Quraisy bahwa mereka yang menabuh genderang perang itu. Sehingga pada situasi ketika kaum muslimin hijrah sampai di Madinah, ya, pada tahun pertama Hijriah itu, berarti itu situasinya atau kondisinya adalah kondisi perang. Walaupun belum terjadi perang, tapi situasinya itu adalah peperangan. Ya. Sehingga ketika kaum muslimin ya menjaga keutuhan wilayah atau teritorinya, ya itu menjadi satu kewajiban. Nah, kalau ada musuh yang kemudian masuk ke dalam wilayah teritori kaum muslimin, maka ya wajar saja kalau kemudian ya mereka ditangkap, ya kemudian harta mereka menjadi satu harta rampasan perang, gitu ya. Karena ini memang kondisinya sudah dalam kondisi perang, walaupun belum terjadi peperangan saling berhadapan ya seperti di perang Badar Kubro. Tapi pemicu perang atau genderang perang ini sudah ditabuh oleh orang-orang Quraisy dan sudah dinyatakan itu adalah keadaan perang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy. Nah, sebelum perang Badar terjadi, ya beberapa ekspedisi militer sudah dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada sekitar 8 ya, ada 8 ekspedisi militer yang dikirim oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa perang Dzul Usairah, di mana Rasulullah dengan pasukan kaum muslimin hendak menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang berangkat dari Mekah ke Syam. Ya, nah ternyata tidak berjumpa dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan, sehingga tidak bisa mencegat kafilah dagang tersebut. Ya. Namun pada saat kafilah dagang Abu Sufyan akan kembali ke Mekah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bisa mengestimasi atau memperkirakan waktu kepulangan dari rombongan ini dari Syam menuju ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa beliau mengutus Tolha bin Ubaidullah dan Sa'id bin Zaid ya di sebuah tempat bernama Al-Hawra ya, untuk mencari informasi tentang keberadaan kafilah dagang Abu Sufyan. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat bernama Bas bin Amr. Nah, ketika utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapati informasi tentang kedatangan kafilah dagang Abu Sufyan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima informasi itu dan menyampaikan kepada para sahabat ya, tentang
keberadaan kafilah itu. Ya. Lagi-lagi ini adalah situasi perang, maka harta dan nyawa itu adalah bersifatnya mubah, gitu ya. Jadi tidak seperti dalam hal keadaan damai, ya. Ketika kita misalnya bepergian ke suatu wilayah atau negeri misalnya begitu ya, dalam keadaan damai biasa gitu ya, normal. Kita di Indonesia, kemudian kita mungkin mau berkunjung ke Malaysia begitu. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah gitu. Bahkan kita melakukan bisnis, perdagangan, itu juga tidak ada masalah. Tetapi berbeda kalau kemudian antara satu negeri dengan negeri yang lain itu sedang terjadi suatu peperangan. Tentu ketika di antara mereka itu kemudian masuk di wilayah negeri yang sedang dalam peperangan tersebut, ya tentu itu akan menjadi suatu istilahnya ya namanya mungkin bisa bunuh diri atau ancaman gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin. Ya. Nah, saat mengetahui kafilah dagang Abu Sufyan akan melewati sekitaran Madinah untuk kembali ke Mekah dengan membawa begitu banyak harta, jadi sebagian besar harta dari orang-orang Quraisy ini dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi namanya rombongan dagang ini bukan hanya barang dagangan atau harta milik pemimpin rombongannya saja, tidak. Tapi itu berisi harta-harta titipan dari berbagai macam orang gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy ini menitipkan harta-harta mereka dalam satu kafilah dagang. Nah, rombongan yang dipimpin Abu Sufyan ini ya membawa harta yang sangat banyak. Mereka ya membawa 1.000 unta dengan harta benda yang dibawa yaitu 5.000 dinar emas. Coba bisa dihitung kira-kira ini kalau dikonversikan dalam rupiah dapatnya berapa M? Gede sekali. Dengan membawa harta yang begitu banyaknya ini, pengawalan yang dilakukan tidak lebih dari 40 orang. Hanya sekitar 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Tidak lebih dari itu. Ya, jadi itu hanya semacam mungkin bodyguard-nya gitu ya, pengawal-pengawal saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah rombongan kafilah Quraisy yang di dalamnya terdapat harta benda mereka. Maka pergilah kalian ke sana, semoga Allah menjadikannya sebagai harta rampasan bagi kalian. Ini ya, jadi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk mencegat kafilah dagang yang akan melewati daerah di sekitar Madinah. Ya, di antara harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu ya pastinya di situ ada harta-harta kaum muslimin yang kemudian dirampas pada saat hijrah. Ya. Nah, ketika kaum muslimin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadang kafilah dagang tersebut, maka tidak semua kaum muslimin ikut serta karena ini kan bukan suatu kewajiban jihad gitu ya dalam peperangan untuk membela agama Islam gitu. Tetapi ini lebih sukarela gitu ya, kerelaan saja. Siapa mau ikut, ya kemudian berangkat bersama Rasulullah SAW. Jadi ini tidak ada kewajiban berperang. Jadi Rasul tidak mewajibkan bagi para sahabat untuk kemudian ikut berangkat dalam rombongan ini. Nah, maka kemudian terkumpullah 313 atau disebutkan 317 orang di dalam satu rombongan pasukan kaum muslimin yang hendak mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dengan segala persiapan yang memang hanya dipersiapkan untuk mencegat kafilah dagang dan bukan untuk berperang. Sehingga dengan jumlah 300-an orang ini, mereka hanya membawa 2 ekor kuda, ya, satu miliknya Zubair bin Awam dan satunya adalah milik Mikdad bin Al-Aswad. Hanya 2 ekor kuda saja. Kemudian ada unta sebanyak 70 ekor, sehingga untuk kemudian membawa pasukan kaum muslimin tidak mungkin ya satu unta satu orang, karena jumlahnya terbatas, tidak sebanding dengan jumlah orangnya ya.
satu ekor unta dinaiki 2-3 orang, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau bergantian dalam menaiki unta itu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Dalam riwayat lain disebutkan dengan Marsad bin Abu Marsad Al-Ghonawi. Ya, jadi satu unta digunakan untuk 3 orang bergantian. Ya, 2 atau 3 orang bergantian. Nah, pada saat itu ada satu peristiwa yang menarik ya terkait dengan hal ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat giliran untuk berjalan kaki, ya 2 sahabat yang lain ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rebutan untuk menggantikan. Wahai Rasulullah, kami yang akan menggantikanmu untuk berjalan. Yang menarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolak dengan sangat halus. Beliau mengatakan bahwa kalian berdua ini tidak lebih kuat dari aku. Dan aku ini juga butuh pahala seperti kalian. Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa jalan kaki ini jadi lebih memiliki pahala yang lebih banyak dibandingkan kemudian menunggangi unta. Karena pahala itu akan sesuai dengan kadar kesulitannya. Ya. Jadi ini sebagai satu penyemangat ya. Bukan berarti kemudian kita bisa melakukan sesuatu dengan mudah kemudian mempersulit diri, bukan, tetapi dalam keadaan seperti itu ya menghadapi kesulitan dan kemudian kita bersabar dengannya ya menghadapi itu, maka Allah akan memberikan pahala ya sesuai dengan kadar kesulitan yang dihadapi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau seperti halnya para pemimpin atau raja-raja di wilayah-wilayah atau negeri-negeri yang lain, yang ketika kemudian melakukan perjalanan beliau mereka ditandu, gitu ya, dibuatkan semacam tempat begitu ya, tempat yang kemudian dibawa oleh para ajudan-ajudan gitu ya, pasukan-pasukan dengan badan yang sangat kekar dan kuat gitu ya, termasuk seperti Raja Persia Kisro itu ya, ditandu dengan tandu yang sangat bagus dan sangat indah, disiapkan segala kebutuhan, makanan, minuman ada di sana. Bahkan nanti kemudian dibangunkan tenda-tenda yang lengkap dengan segala fasilitas. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin tidak seperti itu. Meski beliau ini adalah pemimpin bagi kaum muslimin, beliau seorang nabi dan rasul, namun beliau memiliki solidaritas yang sangat tinggi dengan timnya, gitu ya. Dianggap begitu. Maka kita ini ketika mendapati suatu keadaan atau melakukan sesuatu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, ketelatenan atau usaha yang lebih dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, ya kita semangat dengan hal ini karena kita ingat bahwa pahala itu akan kita dapatkan sesuai dengan kadar kesulitan yang kemudian kita hadapi. Ini menjadi satu motivasi untuk kita. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, tentu para orang tua termasuk terutama gitu ya, para ibu di rumah yang kemudian harus mendampingi putra-putrinya untuk kemudian belajar ya dengan begitu banyak pekerjaan juga yang sekaligus juga harus dikerjakan. Yang Masya Allah, saya yakin itu ya untuk di awal-awal pasti penyesuaian juga tidak mudah. Tetapi insya Allah pahala yang akan didapatkan para orang tua, ya, ayah, bunda, ya, para ibu ini ummahat di rumah, ya, akan diberikan sesuai dengan kadar kesulitan yang dihadapi. Ya, jadi ini menjadi satu kabar gembira buat kita sebagai hiburan bahwa ternyata setiap kesulitan yang kita hadapi akan Allah gantikan dengan pahala yang besar sesuai dengan kadar kesulitannya. Ya, semoga Allah mudahkan dalam setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pasukan ini beliau pun melakukan delegasi kepemimpinan. Nah, lihat seperti ini. Di setiap peperangan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut di dalam pasukan atau rombongan tersebut dan meninggalkan Madinah, maka sebagai pemimpin beliau akan mendelegasikan kepemimpinan yang ada di Madinah dengan sahabat yang lain. Contohnya pada
Perang Badar Kubro ini, ya, sahabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin begitu ya untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga Madinah ketika ditinggal Rasulullah bersama dengan pasukan tadi, ya, adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ya, kemudian nanti Abdullah bin Umi Maktum digantikan oleh Abu Lubabah. Ya, jadi ada pemimpin yang ditunjuk. Ya, jadi ada PIC-nya, ada penanggung jawabnya. Ketika Madinah kosong, ya, tetap ada pemimpin yang menggantikan. Kemudian untuk pemimpin dari pasukan kaum muslimin secara keseluruhan, ya, secara umum itu dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Beliaulah yang kemudian memegang panji perang, ya. Jadi bendera putih yang digunakan ini di pasukan kaum muslimin yang pegang adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian komandan batalion dari Muhajirin dan Ansor ini juga dibedakan. Ya, nanti ini tentu ada hikmahnya. Kenapa Muhajirin dibuat satu batalion sendiri, Ansor juga dibuat sendiri dengan pemimpin dari kelompoknya masing-masing. Ya. Namanya kita bekerja sama dengan tim, kalau kemudian sudah ada ikatan yang lebih kuat, ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanfaatkan situasi atau kebiasaan yang sudah ada dulu. Jadi mereka itu di masa jahiliyah itu ada namanya fanatisme kesukuan, fanatisme kelompok begitu. Tapi ketika Islam hadir itu kemudian dihilangkan, ya, jangan sampai itu muncul. Tetapi ya dalam kondisi-kondisi tertentu ini dimanfaatkan sebagai satu bentuk kekuatan dan strategi. Ketika Muhajirin dipimpin oleh Muhajirin, ya mereka tentu akan lebih lebih ada ikatan, ya, lebih ada ikatan sesama Muhajirin. Di Ansor pun demikian, ya, hanya memanfaatkan dalam strategi peperangan. Pasti akan ada pembagian, ya, batalion-batalion, ya, Muhajirin dan Ansor. Bahkan secara terkadang Ansor pun dibagi ada Aus dan ada Khosraj. Kemudian komando sayap kanan ini Zubair bin Awam, komando sayap kiri itu Mikdad bin Al-Aswad. Karena keduanya yang kemudian mengendarai kuda, hanya dua ini saja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau selalu, ya, di setiap kesempatan menyiapkan atau memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun generasi pemimpin. Kalau kemudian kita akan melihat, kita rangkum, kita ringkas, kita buat daftar nama-nama sahabat yang kemudian pernah menjadi pemimpin, ya, yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, itu ada sangat banyak. Akan ada sangat banyak nama-nama sahabat yang kita temukan, ya, yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Karena pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin lagi. Begitu. Nah, di sini, ya, kita kalau di rumah, kita ini kan juga sebagai satu organisasi yang paling kecil. Di rumah pun juga kita punya pemimpin. Ayah, ya, suami. Itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kemudian ada anggotanya. Nah, di sini, ya, berarti ada satu hal yang sangat penting terkait dalam delegasi, dalam membangun karakter kepemimpinan. Karena pemimpin itu dilahirkan dari rumah-rumah, dari keluarga-keluarga. Disinilah kemudian peran kita sebagai orang tua. Ya, ketika kita mendidik anak-anak kita di rumah, maka kita juga memikirkan dan mempersiapkan mereka menjadi seorang pemimpin. Apa sih karakter yang harus mereka miliki? Apa yang bisa kita lakukan dengan mereka? Ya kita berikan contoh saja dengan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka. Di usia berapa mereka bisa diberikan amanah dan tanggung jawab apa, mungkin nanti akan dibuat bergantian. Ya. Kan ada ya di dalam satu keluarga yang memiliki anak lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan lebih dari 5 gitu ya. Itu kemudian bisa itu dibuat pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Nanti bisa di rolling gantian. Yang satu nanti mungkin bertugas bertanggung jawab terkait dengan kebersihan,
ya, baik di dalam atau di luar rumah, terkait dengan keamanan, terkait dengan kelistrikan, terkait dengan dapur, dengan apa lagi, ya, dengan apa, misalnya laundry, semuanya. Coba kita lihat di situ. Karena di rumah kita itu adalah organisasi terkecil. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini adalah beliau itu sebagai seorang pemimpin negara, seorang pemimpin pasukan, ya kita ambil ya manfaatnya, pelajarannya yang kita tarik ke dalam organisasi terkecil yaitu keluarga di rumah. Kira-kira kita bisa enggak di setiap kesempatan di dalam rumah itu kita membangun generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi calon-calon pemimpin besar di masa yang akan datang. Ya, di antaranya itu ya latihan untuk kita berikan tanggung jawab, kita delegasi tugas. Ya, ada yang nanti kita pilih jadi ketuanya, jadi pemimpinnya. Bisa jadi nanti gantian di setiap misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibagi-bagi. Itu contoh. Sehingga ketika tidak ada orang tua di rumah, mungkin ada safar dan lain sebagainya, rumah akan tetap aman terkendali. Ya, mungkin yang ditunjuk memimpin ketika itu adalah yang sulung, atau siapa yang kemudian kira-kira sudah mampu untuk melaksanakan tugas mengemban tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Sehingga kita belajar bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap kesempatan beliau pasti akan kemudian membangun generasi pemimpin. Dan ini adalah tugas di setiap rumah-rumah keluarga muslim. Ya, begitu ya. Nah, kemudian kafilah Abu Sufyan ini sudah mulai ada pergerakan karena mereka sudah tiba mendekati Madinah dan akan menuju ke Mekah. Mereka pun selalu berjaga-jaga dan mengantisipasi setiap keadaan. Abu Sufyan sebagai pemimpin rombongan dagang tersebut, ya, ini Abu Sufyan ini juga orang pintar, ya, orang pintar. Tapi ketika itu dia masih musyrik, dia belum masuk Islam. Abu Sufyan ketika kemudian mengetahui informasi tentang kaum muslimin yang mereka sudah bergerak untuk menghadang kafilahnya, maka kemudian Abu Sufyan segera mengubah strategi, ya, termasuk nanti Abu Sufyan ini akan mengalihkan jalur perjalanannya untuk pulang ke Mekah. Lalu Abu Sufyan juga kemudian dia mencari informasi terkait dengan keberadaan pasukan kaum muslimin. Dia datang ke Badar. Dia bertemu dengan seseorang di sana, kemudian Abu Sufyan ini bertanya, apakah kalian berjumpa dengan seseorang gitu ya, supaya dia berharap mendapatkan satu informasi tentang keberadaan kaum muslimin. Kemudian orang itu pun menjawab bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan pasukan gitu ya, pasukan kaum muslimin. Tapi mereka pernah melihat atau tahu ada dua orang yang melintas di sana ya dengan tunggangannya. Maka Abu Sufyan meminta kepada orang itu untuk menunjukkan di mana mereka kemudian singgah. Abu Sufyan kemudian ditunjukkan tempatnya, lalu kemudian dia datang ke sana. Abu Sufyan ini dia termasuk orang yang kemudian sudah sangat memahami seluk-beluk begitu ya ketika melakukan perjalanan dagang itu ya, bagaimana mereka akan menghadapi bahaya-bahaya yang terjadi di dalam perjalanan, dan salah satunya adalah untuk melihat jejak. Caranya gimana Abu Sufyan? Abu Sufyan mengambil sisa kotoran hewan ya. Jadi dia mengorek-orek ya untuk menemukan kotoran-kotoran hewan yang tertinggal dari dua orang yang lewat tadi. Ketika kemudian didapati sisa kotoran tadi, ya, ternyata itu ada biji-bijian di dalam kotoran tersebut, Abu Sufyan membuat suatu kesimpulan bahwa ini adalah hewan-hewan yang datangnya dari Madinah. Ya, karena makanannya biji-bijian. Dan ini adalah makanan hewan dari penduduk Madinah atau Yasrib ya. Nah, maka kemudian karena Abu Sufyan sudah mengetahui pasukan kaum muslimin, berarti keberadaannya sudah tidak jauh dari sana. Abu Sufyan harus menyelamatkan kafilah dagangnya.
Ya, karena tadi jumlah pengawalnya hanya sekitar 30-40 orang. Tidak banyak, padahal membawa harta yang begitu luar biasa banyaknya. Maka dia kemudian mengutus seorang bernama Amr bin Damdam Al-Ghifari untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy di Mekah, mengabarkan bahwa ada bahaya yang mengancam terhadap kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi. Maka Amr bin Damdam kemudian datang kepada Quraisy di Mekah, jadi dia rombongan dengan pergi seorang diri kan lebih cepat yang sendirian ya. Jadi utusan ini sampai ke Quraisy, ke Mekah itu lebih dahulu, jadi lebih cepat. Ketika Amr bin Damdam ini datang ke Mekah, dia menyampaikan berita atau informasi yang dititipkan Abu Sufyan tadi dengan cara yang sangat mendramatisir, bahkan memprovokasi. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian membuat hewan tunggangannya, untanya itu, ya, dipotong hidungnya, ya, supaya berdarah seolah-olah baru saja terjadi peperangan. Dia kemudian merobek-robek pakaiannya yang dari depan maupun belakang, seolah-olah dia baru saja sedang berperang. Maka ketika dia masuk ke Mekah, dia berteriak-teriak. Ya, dia teriak-teriak, wahai kaum Quraisy, harta kalian yang dibawa Abu Sufyan dalam bahaya, akan dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya, maka dia minta tolong kepada orang-orang Quraisy dengan keadaan seperti itu. Dengan keadaan itu dia mendramatisir, ya, memprovokasi orang-orang Quraisy sehingga membuat orang-orang Quraisy ini panik. Ya, karena kalau kemudian yang disampaikan Amr bin Damdam ini biasa saja sebagai informasi yang datar gitu ya, tidak didramatisir, bisa jadi tanggapan atau respon dari orang-orang Quraisy juga tidak akan tidak akan sigap atau kemudian tidak akan bergegas dan tidak menganggap itu terlalu penting atau berbahaya. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr bin Damdam Al-Ghifari ini adalah sesuatu hal yang sering sekali kita dapati di masa kita saat ini, di dunia maya, ya, kemudian di sosial media, ya, di media-media apapun yang kemudian menyampaikan suatu berita dengan sangat provokatif, dibuat sangat membuat kita tersentuh, terenyuh gitu ya, agak lebay gitu. Itu memang sengaja dibuat seperti itu, ya, bisa jadi untuk pengalihan isu dan lain-lainnya. Nah, ini memang digunakan oleh Amr bin Damdam Al-Ghifari ini untuk mencari simpati. Nah, ketika kita berada di satu zaman yang sangat mudah sekali kita untuk mengakses informasi, ya, mudah sekali untuk mengakses informasi. Ya, kalau sesuatu yang kemudian viral itu ya, kemudian hampir semua orang kan jadi tahu. Hati-hati kita dalam menyaring informasi yang kita dapatkan dari manapun sumbernya. Karena begitu banyak ya berita-berita hoax yang tidak jelas sumbernya dan kebenarannya. Yang itu sudah membuat kita panik dulu. Membuat kita panik, kemudian membuat kita resah, ya. Ada rasa ada ketakutan, ada kekhawatiran yang informasi kita dapatkan itu, ya, bisa menjadi faktor untuk menentukan suatu keputusan dan tindakan bagi keluarga kita terutama. Jadi informasi apapun yang masuk, kalau kita tidak saring, maka bisa jadi informasi yang kita dapatkan itu adalah kebohongan, sesuatu yang tidak sebenar-benarnya terjadi, namun sudah kita tangkap mentah-mentah, kita telan bulat-bulat begitu ya, dan kita tidak saring, lalu kemudian kita harus mengambil suatu keputusan. Ya, dan ini terkait dengan keluarga, dengan anggota keluarga, dengan anak-anak, dan hal yang lainnya. Nah, ini yang kita harus lebih berhati-hati, karena kita tahu setiap berita yang datang dengan cara seperti ini belum tentu itu adalah suatu kebenarannya. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, berita kayak model begitu. Dan ini memang sengaja dibuat panik dan mendramatisir seperti itu. Kita harus hati-hati dengan berita yang kita terima, jangan ditelan mentah-mentah. Termasuk saat kita pandemi ini, berapa banyak informasi yang kemudian ibu-ibu dapatkan.
Mau itu yang benar atau itu yang salah. Khawatir enggak, Bu? Khawatir, galau, resah. Lalu harus apa gitu kan, bingung ya, Bu ya. Mau ngapa-ngapain jadi ada rasa ketakutan, ya, khawatir. Dan itu sesuatu hal yang sangat merugikan bagi kita. Ketika kita tidak mendapati informasi yang benar, sehingga kita akan mengambil satu keputusan dan langkah yang salah dan tidak tepat. Kita harus berhati-hati dalam menyaring setiap informasi. Baik, nah, kemudian ini adalah pergerakan pasukan kaum muslimin, karena ternyata kafilah dagang Abu Sufyan ini tidak dijumpai ya, jadi mereka berhasil untuk kabur, berhasil meloloskan diri dari pasukan kaum muslimin, maka kemungkinannya adalah bahwa kaum muslimin ini akan kembali ke mana? Ke Madinah, ya. Dan karena didapati kabar informasi bahwa pasukan Quraisy itu mereka sudah bergegas untuk keluar dari Mekah dan menyusul pasukannya Abu Sufyan, sehingga kemungkinan besar pasukan kaum muslimin ini kan akan berhadapan dengan pasukannya Quraisy tadi, pasukan perangnya Quraisy, bukan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sehingga dengan jumlah pasukan yang tidak disiapkan untuk berperang, perlengkapan juga tidak disiapkan untuk berperang, ya. Kemudian perbekalan juga tidak disiapkan untuk berperang. Bahkan yang ikut serta di dalam rombongan ini juga termasuk golongan Ansor yang tidak memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk melindungi beliau di luar Madinah. Sedangkan Badar itu di luar Madinah. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW tidak sebagai pemimpin, tidak semena-mena kemudian beliau ambil keputusan tanpa dilakukan musyawarah, tanpa meminta pendapat dari para sahabat. Meskipun beliau itu bisa saja melakukannya, karena beliau akan dibimbing oleh wahyu. Tapi di sini ada kesempatan peluang untuk mengedukasi, menyiapkan para sahabat ini. Ke depan ini para sahabat ini kan akan jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Maka disinilah tarbiyahnya Rasulullah SAW. Ini Rasul, ini Nabi, masih juga musyawarah. Ya. Masih mau mendengarkan pendapat para sahabat. Ya. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW di dalam momen ini beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, menurut kalian bagaimana pendapatnya? Ini kalau kemudian kita menghadapi pasukan orang-orang Quraisy yang jumlahnya besar, mereka siap dengan segala perlengkapan, sedangkan kaum muslimin hanya seadanya, hanya mempersiapkan diri untuk mencegat kafilah dagang, bukan untuk berperang. Maka kemudian ya, seorang sahabat ketika ditanya seperti itu, Miqdad bin Al-Aswad ini dari Quraisy, dari Muhajirin. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin, ya, ini diwakili oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad dari Muhajirin. Kami ini tidak akan seperti orang-orang atau kaumnya Nabi Musa, yang mereka ketika Nabi Musa dengan kaumnya ini berhadapan dengan musuh, ya, mereka mengatakan begini kepada Nabi Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk-duduk menunggu di sini. Ini perkataan dari kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian Al-Miqdad mengatakan, kami tidak akan seperti itu, wahai Rasulullah. Kami akan berperang bersamamu di kanan kirimu, di depan atau di belakangmu. Pokoknya kami akan bersama dengan Rasulullah apapun yang terjadi, apapun keputusan Rasulullah. Kalau mau perang, kami ikut perang. Kira-kira begitu. Rasulullah SAW sangat gembira, beliau sangat senang mendengar apa yang diucapkan oleh Miqdad bin Al-Aswad. Sekali lagi, Miqdad ini kan Muhajirin, sehingga ini belum mewakili semuanya, karena di situ juga ada kaum Ansor yang ketika Baiat Aqobah, di dalam Baiat Aqobah itu tidak ada poin yang menyebutkan tentang kaum Ansor memiliki kewajiban untuk melindungi Rasulullah SAW di luar Madinah. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya kembali kepada para sahabat,
beliau masih ingin mendengarkan pendapat dari sahabat yang lain. Maka di sini dari pemuka Ansor, ya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, beliau berkata kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud itu adalah kami kaum Ansor ya Rasulullah? Ya. Rasulullah pun menjawab, ya benar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan apa keputusan yang akan diambil nanti ini adalah bagian dari aspirasi dari semua timnya, semua pasukan, semua anggotanya. Ya, ini diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz untuk kaum Ansor. Sa'ad bin Mu'adz sebetulnya beliau juga menyampaikan suatu sikap yang sama dengan Mikdad bin Al-Aswad, namun dalam redaksi yang berbeda. Jadi pada masa itu, ya, orang-orang Arab itu sangat mengagungkan dan menyukai syair. Ya, ketika menyampaikan sesuatu itu kalimatnya itu bahasanya sangat indah dan bagus, bisa membuat orang itu tergerak hatinya. Ya. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu, dan kami telah bersaksi bahwa apa yang diturunkan kepadamu adalah benar. Maka dari itu kami berikan kepadamu janji dan kesetiaan kami untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Laksanakanlah keinginanmu, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Sekiranya di hadapan kami ada lautan, lalu engkau mencebur ke sana, niscaya kami juga akan mencebur bersamamu. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang tinggal. Kami akan sabar dalam perang dan tegar ketika bertemu musuh. Ini kalimat ini saya ambil ya untuk menitik tekankan bahwa Sa'ad bin Mu'adz memberikan sebuah perumpamaan. Andai di hadapan mereka ini adalah laut, kemudian Rasul nyebur ke sana, mereka pun akan ikut. Ya, jadi bahasa-bahasa yang dipilih oleh sahabat ini, Masya Allah ya, indah gitu ya, untuk membuat suatu perumpamaan dan memberikan semangat yang menggelora bagi kaumnya, karena saat Mu'adz ini adalah seorang pemuka di Ansor, maka apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, ini sudah mewakili dari kaum Ansor. Mereka akan mengikuti apapun yang Rasulullah SAW akan putuskan. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz menyebutkan, kami tidak keberatan untuk menghadapi musuh esok hari. Kami akan sabar dalam perang dan tegar ketika bertemu musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang dapat menyejukkan pandanganmu. Maka berangkatlah dengan berkah dari Allah. Itu tadi, saya bacakan kalimat Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan suatu sikap yang membuat Rasulullah SAW begitu luar biasa gembira. Dari Muhajirin mendukung. Kalau kemudian Rasulullah memutuskan untuk menghadapi pasukan musyrikin Quraisy, ya, mereka ikut. Sa'ad bin Mu'adz dari kelompok Ansar juga mengatakan hal yang serupa, ya, memberikan satu semangat luar biasa. Jadi keputusan Rasulullah SAW untuk menghadapi pasukan Quraisy yang sangat besar jumlahnya, ya, dengan segala kelengkapan yang mereka miliki, ya, itu munculnya itu dari hati timnya, ya, para sahabat, dari pasukannya. Karena Rasulullah SAW tidak ingin, ya, sahabat-sahabat ini terpaksa. Tidak mau kalau kemudian para sahabat terpaksa untuk kemudian berperang. Karena memang dari awal berangkatnya itu tujuannya adalah untuk mencegat kafilah dagang, bukan untuk perang. Berbeda kalau kemudian dari awal itu Rasulullah sudah menyampaikan, ya, diwajibkan atas kalian untuk ikut berperang, maka semuanya wajib. Tapi dalam hal ini Rasulullah tidak mengatakan demikian. Nah, ternyata memang betul, kekuatan di dalam tim itu ketika hadir dari aspirasi anggota tim yang didengarkan dan bukan perintah yang dipaksakan, ini menjadi lebih mumpuni, lebih solid. Mereka sendiri yang mau begitu. Bukankah kita ketika bersama dengan anak-anak, dengan anggota keluarga, ketika ingin memutuskan sesuatu hal yang sifatnya masih bisa dimusyawarahkan begitu, bukankah akan lebih lancar pelaksanaannya kalau kemudian kita melibatkan anak-anak? Maunya bagaimana? Ya.
Dan itu kita bangun budaya untuk bermusyawarah di dalam keluarga kita harus sudah kita mulai. Karena kita ini sedang akan membangun generasi. Kita mulai dari rumah. Di antara contoh yang ditunjukkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin adalah bermusyawarah. Di setiap keadaan, di setiap situasi, beliau tidak akan melupakan ini. Ya. Sahabat-sahabat ya itu terbiasa untuk kemudian mereka berani dalam menyampaikan pendapat tanpa mengesampingkan adab. Nanti kita belajar di belakang. Ya. Jadi aspirasi dari tim itu akan lebih yang didengar ini akan lebih memberikan satu kekuatan ketika melakukan satu kesepakatan itu akan menjadi lebih ada jiwanya. Tidak hanya di dalam keluarga, di dalam rumah, di dalam organisasi pun begitu. Kalau ibu-ibu ada yang kemudian berkegiatan di suatu organisasi, yayasan atau apapun itu, komunitas, ya, aspirasi dari anggota tim yang kemudian didengarkan, kemudian disepakati bersama, itu akan lebih mulus, ya, pelaksanaannya dibandingkan, ya, itu diputuskan sepihak dari pemimpin saja. Jadi bukan top down, gitu. Ya, tapi anggota ini dilibatkan. Di rumah juga demikian. Ya, termasuk karena kita ini adalah posisinya sebagai wakil ya, bukan pemimpinnya, tetapi di sini kita kan juga bisa memberikan masukan-masukan supaya kita mulai nih, ya, kepemimpinan itu lahir dari rumah. Di antaranya adalah dengan musyawarah itu. Memunculkan keberanian dari anak-anak kita untuk menyampaikan pendapat, untuk memiliki jiwa yang kritis terhadap sesuatu. Mereka kemudian diajak berpikir. Mereka merasa, oh saya ini dilibatkan, oh saya ini diwongke, oh saya ini kanggu, oh saya ini bukan anak kecil. Artinya sudah bisa diajak untuk mengambil keputusan, meminta berdiskusi, ya, menyampaikan pendapat mereka. Ya. Rasulullah SAW, beliau ketika kemudian berada di Badar, ya, selain beliau juga mengirimkan utusan-utusan untuk mencari informasi, mengirimkan mata-mata, ya, karena informasi ini menjadi sangat penting untuk menentukan strategi apa nanti yang akan dilakukan. Ada dua peristiwa setidaknya sebelum perang Badar ini meletus. Ya, Rasulullah SAW mencari informasi. Yang pertama di dalam peristiwa ini Rasulullah SAW ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq mencari informasi langsung. Jadi beliau turun ke lapangan langsung. Ini bukan untuk pencitraan, bukan, tapi betul-betul Rasulullah ingin mengetahui bagaimana keadaan di lapangan. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, beliau datang ke Badar, berpatroli di sana, dan beliau berjumpa dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Ini orang Arab Badui, ya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada orang tersebut tentang pasukan Quraisy dan juga pasukan Rasulullah kaum muslimin. Karena orang tua tadi kan tidak tahu, ini Rasulullah dan Abu Bakar, mereka tidak tahu, dia tidak tahu. Kemudian ketika orang tua itu menjawab, ya, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyampaikan apapun kecuali, ya, Rasulullah dan Abu Bakar mau menyampaikan atau memberitahu siapa mereka, ya, siapa itu Rasulullah dan Abu Bakar, karena kan tidak kenal, ya. Maka Rasulullah SAW pun beliau mengatakan bahwa nanti aku akan memberitahukanmu siapa kami, tetapi sampaikan dulu informasi yang diketahui. Maka orang tua itu pun kemudian bercerita kepada Rasulullah SAW. Kalau benar apa yang saya terima kabar ini, ya, ini Muhammad dengan sahabat-sahabatnya sudah keluar pada hari ini dan hari ini. Maka kalau itu benar, maka sekarang mereka sudah sampai di tempat ini. Nah, kalau yang pasukan Quraisy, kalau benar yang kabar yang saya terima ini, mereka keluar pada hari ini, ya, dan kemudian mereka sudah sampai di tempat ini. Artinya orang ini sudah menyebutkan kalau keluar di waktu tersebut, maka mereka kira-kira sudah sampai di tempat ini, misalnya gitu. Nah,
orang tua itu sudah menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dia menagih. Saya sudah menyampaikan kepadamu apa yang kamu tanyakan. Sekarang kasih tahu saya, beritahu dengan jujur, ya, siapa kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tidak mengingkari janji beliau. Beliau menyampaikan kepada orang tua tersebut. Beliau menjawab, kami dari Ma. Ma itu air. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas segera meninggalkan orang tua tadi, pergi tanpa memberikan penjelasan yang lebih. Ya, orang itu kan bingung ya. Mak itu apa? Ya, di mana? Apakah itu ada di Irak atau di mana begitu? Ketika dia ingin bertanya lagi, ya Rasulullah sudah segera pergi. Nah, inilah yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu adalah suatu ucapan yang multitafsir. Jadi, ketika memberikan informasi, ya, itu informasi yang diberikan adalah sesuatu yang benar, namun tidak sesuai dengan yang dimaksudkan penanya. Ya, dan ini di dalam peperangan adalah sesuatu yang dianjurkan karena ada kerahasiaan yang memang harus dijaga dan tidak boleh keluar karena itu akan membahayakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangannya, ya beliau selalu berstrategi dan hati-hati, termasuk dalam menjaga kerahasiaan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta, tetapi beliau ya menyampaikan satu informasi yang benar, namun tidak persis seperti yang dimaksudkan penanya. Dengan cara seperti itulah kemudian pasukan kaum muslimin akan selamat. Ya, nah kalau di dalam kehidupan kita, mungkin ibu-ibu juga sering bahkan ya mungkin eh, mendapati apa kondisi seperti ini, tauriah tadi, ya. Kalau dulu saya di perusahaan begitu atau di ini tempat kerja dulu banyak karyawan-karyawan itu yang kemudian apa ketika terlambat atau kemudian absen gitu ya, izin gitu. Mereka menyampaikan alasan-alasan yang bisa jadi sifatnya adalah multitafsir gitu. Kalau terlambat karena macet gitu, terlambat karena sakit, ya mungkin memang betul macet ya, karena itu adalah kota yang cukup padat, jadi wajar saja macet gitu ya. Tetapi bisa jadi dia terlambatnya itu karena memang bangunnya sudah siang, kemudian baru melakukan perjalanan, ya jelas gitu ya. Pasti ketemu dengan macet atau kemudian sakit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tauriah. Nah, tauriah ini dianjurkan dalam kondisi perang. Kalau kita ya tidak. Kondisinya kan damai, kondisi damai dan juga tidak bagus kalau kemudian kita lakukan hal seperti ini dalam kondisi normal, ya. Tidak sesuai, dan itu bukan sebagai satu anjuran. Anjurannya adalah tauriah dilakukan ketika dalam kondisi perang untuk menjaga rahasia seperti demikian tadi, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada peristiwa yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari informasi beliau juga dibantu oleh para sahabat. Beliau mengutus 2 orang, Ali bin Abi Thalib, 3 orang, maaf, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana ketiganya mendapati 2 orang Quraisy yang sedang mengambil air. Dan ketika mereka ditanya, mereka adalah orang yang tugasnya memasakkan ya untuk pasukan Quraisy. Ketika mereka ditanya, berapa jumlah kalian? Keduanya tidak bisa menjawab. Kami tidak tahu gitu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, berapa banyak unta yang kalian sembelih untuk kemudian dimakan pasukan Quraisy? Barulah mereka bisa menjawab karena mereka sebagai apa namanya? Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut gitu ya. Ada 9 sampai 10 ekor setiap harinya. Nah, dari sinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengira-ira, mengestimasi berapa jumlah pasukan musyrik Quraisy. Ya. Kalau satu unta itu biasanya ya itu dikonsumsi untuk 90 sampai 100 orang. Jadi kalau setiap hari 9 sampai 10 bisa dihitung kira-kira pasukannya ya 900 sampai 1000 orang. Gitu. Nah, jadi dari sinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati informasi terkait
seberapa besar kekuatan yang dibawa oleh musyrik Quraisy. Sehingga nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan menentukan strategi apa. Ketika dua orang Quraisy ini kemudian ditanya, siapa saja yang datang? Artinya pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin yang ikut serta di dalam rombongan pasukan Quraisy tadi. Mereka menyebutkan banyak nama-nama tokoh-tokoh Quraisy ya. Ada Utbah dan Syaibah, ini putranya Rabi'ah ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan juga pemuka-pemuka yang lainnya. Jadi banyak pemuka-pemuka Quraisy yang ikut serta di dalam perang Badar ini. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, inilah kota Mekah yang sudah menghantarkan ini ya, kepingan-kepingan hatinya, ya, yaitu tokoh-tokohnya, pemuka-pemuka Quraisy yang nanti pada perang Badar ini banyak pemuka-pemuka Quraisy yang kemudian tewas, termasuk Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, Utbah juga, ya. Nah, ini informasi yang diperoleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya bahwa ternyata di dalam Islam, ya, Rasulullah pun sudah memberikan satu contoh di dalam peristiwa ini tentang pentingnya ilmu hitung, ya. Bagaimana beliau bisa kemudian memperkirakan suatu jumlah sekelompok pasukan, ya. Kalau beliau kemudian tidak memiliki kecerdasan di dalam berhitung tadi. Maka di sini menjadi motivasi bagi kita untuk memberikan juga semangat kepada anak-anak, ya, dalam belajar ilmu-ilmu dunia, ya, ilmu-ilmu alat yang itu memang memiliki manfaat untuk menjalankan syariat Allah, untuk melakukan ibadah-ibadah. Ya, termasuk kalau di dalam Al-Qur'an ada yang pakai hitung-hitungan itu apa? Ilmu waris contohnya. Maka mengetahui ya ilmu hitung itu menjadi sesuatu hal yang wajib, penting bagi kaum muslimin. Kalau kita tidak bisa ya menghitung itu, mana mungkin kemudian kita akan tahu ya bagaimana kita akan bisa melaksanakan syariat tentang pembagian waris tanpa kita mengetahui pelajaran untuk menghitung. Jadi ini memberikan semangat kepada anak-anak, ya, supaya ketika mereka belajar tentang ilmu-ilmu dunia, ya, itu adalah ilmu yang nantinya akan digunakan untuk menerapkan syariat-syariat Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, di antaranya dengan seperti itu. Ya, contoh-contohnya yang sudah ada di Al-Quran, ilmu waris, kemudian untuk menghitung apa lagi? Ya, kalau tadi kan Rasulullah menunjukkan bagaimana beliau menghitung pasukan dengan melihat berapa jumlah unta yang disembelih, kemudian dikalikan dengan jumlah orang yang memakan. Barulah ketemu estimasi pasukan Quraisy yang ikut serta di dalam perang Badar. Masya Allah ya. Nah ini juga semangat. Jadi jangan sampai anak-anak ya istilahnya apa ya, mereka demotivasi atau tidak memiliki semangat untuk kemudian belajar ilmu-ilmu duniawi begitu ya, karena ada ilmu-ilmu alat yang memang dibutuhkan di dalam kita melaksanakan ibadah dan syariat agama ini. Semoga kita dimudahkan ya untuk mendampingi anak-anak kita semuanya. Baik, ini adalah seorang sahabat yang namanya ya nanti diingat-ingat, nama Hubab bin Al-Munzir ini adalah nama sahabat yang seringkali beliau memberikan pemikiran dan pendapatnya yang sangat cemerlang sekali ketika di dalam peperangan, di dalam pasukan perang. Ya. Ketika itu sahabat Hubab bin Al-Munzir pada saat kaum muslimin akan menempati posisi, gitu ya, posisi ketika akan menghadapi pasukan Quraisy, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan kaum muslimin itu selalu berada di tempat peperangan itu lebih dahulu, datangnya lebih dahulu dibandingkan musuhnya, sehingga memiliki satu poin kelebihan untuk bisa memilih strategi penempatan pasukan, termasuk di Badar. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur terkait dengan penempatan pasukan ini.
Lalu sahabat Hubab bin Al-Munzir datang kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, apakah menurut Anda ini tempat yang yang dipilih oleh Allah melalui wahyu, sehingga kemudian tidak boleh diubah, tidak boleh dimajukan atau dimundurkan, atau ini hanya sekedar pandangan dan strategi dalam perang saja? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa ini adalah sekedar strategi saja. Jadi ini hanya taktik perang. Maka ketika Hubab bin Al-Munzir mengetahui bahwa ini hanya sebagai strategi, barulah kemudian beliau berani untuk menyampaikan pendapatnya. Bahwa kalau ini hanya sebagai strategi, menurut Hubab, ini strateginya kurang tepat. Ya, jadi kemudian Hubab baru menyampaikan pendapat saya seperti ini, wahai Rasulullah. Hubab mengatakan bahwa ini tempatnya tidak tepat. Nah, dia meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan pasukan ke tempat yang lebih dekat dengan mata air daripada orang-orang Quraisy, supaya nanti ketika orang-orang Quraisy itu berhadapan dengan kaum muslimin, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil air. Ya, kemudian ketika sudah dipilih tempat yang ada airnya, ada mata airnya, sumur-sumur yang ada di sekitarnya, di belakangnya, kemudian ditutup, lalu dibikin satu kolam besar satu yang khusus itu untuk bisa terjangkau oleh kaum muslimin saja. Sedangkan kaum muslimin bisa minum, orang-orang Quraisy tidak bisa dapat air. Dan itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa di dalam strategi peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima saran dan pendapat dari Hubab bin Al-Munzir. Dan ini Masya Allah, ketika sifat kritis seorang sahabat ini, ya termasuk ketika di dalam musyawarah itu kan sudah dibangun untuk sahabat itu berani menyampaikan pendapat, satu. Kemudian sahabat ini ketika mereka memiliki pemikiran ya dengan keahlian mereka masing-masing, dengan sifat kritis mereka, mereka kemudian berani untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, tapi dengan adab. Jadi adab dan sifat kritis ini bisa berjalan bersamaan, bukan kontradiksi. Bukan berarti orang yang kemudian menyampaikan pendapat tidak sesuai dengan pendapat pemimpinnya atau pendapat kita itu adalah orang yang kemudian tidak memiliki adab di dalam di dalam diskusi atau musyawarah, bukan. Tetapi ya sahabat ini memastikan kalau ini bukan wahyu berarti ada peluang atau kesempatan ini untuk diubah. Ketika mendapati itu, Hubab bin Al-Munzir menyampaikan, ya berdasarkan keahlian dan pengalaman beliau di medan perang, yang sarannya tadi, ya itu adalah sesuatu yang lebih tepat dibandingkan apa yang diambil strategi yang pertama tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap menerima saran yang disampaikan Hubab bin Al-Munzir, ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini tidak mematikan kreativitas sahabat, bahkan itu dipupuk, ya. Jiwa kritisnya para sahabat itu terus dipupuk. Sehingga mereka ini ya selalu kemudian detail, berani untuk kemudian mengambil suatu pendapat, keputusan dan bertanggung jawab terhadap itu. Ya, dan mereka tidak melupakan adab. Nah, anak-anak kita pun demikian. Jangan mereka kita matikan. Kalau mereka baru mau menyampaikan pendapat, mau mengkritisi, kan ada anak yang seperti itu, yang modelnya memang sudah berani begitu. Ya, berani untuk menyampaikan sesuatu. Yang perlu kita arahkan itu adalah, nak, ketika mau menyampaikan caranya begini. Mungkin angkat tangan terlebih dahulu, atau mungkin jangan menyela saat orang lain berbicara, disampaikan nanti mungkin di akhirnya dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang ditata. Nah, kita ajarkannya seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang mungkin belum muncul, ya, maka kita pancing-pancing. Menurutmu gimana, nak? Nah, begitu. Karena kan karakter atau tipe-tipe anak ini kan beda-beda. Ada yang memang sudah dari lahirnya itu bakatnya adalah ya pemikirannya apa, pendapatnya apa langsung dilontarkan. Tapi ada juga yang modelnya agak pendiam atau pemalu. Nah, kita akan sesuaikan dari setiap keadaan anak-anak. Kita tetap akan membangun sifat-sifat kritis mereka, namun diajarkan dengan adab-adabnya. Kira-kira begitu ya. Jadi supaya anak-anak ini ya tumbuh nanti itu menjadi seorang muslim yang memang berani dalam kemudian bersuara menyampaikan pendapatnya. Bahkan ketika barangkali nih ya, nih anak-anak kalau kemudian berbicara dengan orang tua,
Tidak selalu kan orang tua selalu benar, atau murid-murid santri dengan ustadznya kan belum tentu kan ustadz dan ustadzanya selalu yang benar. Ada kalanya anak-anak pun bisa kemudian menyampaikan pendapat itu atau berani. Ya, jadi tetap bersifat kritis, bersikap kritis, tetapi mereka harus disertai dengan adab-adab, gitu ya. Nah, ini dia adalah jumlah pasukan Quraisy, ya. Kalau dibandingkan tadi 300 pasukan muslimin kan sepertiganya aja enggak ada ya. Nah, ini kisahnya bahwa 1.300 orang ini dari awal keberangkatan memang jumlahnya sangat besar, sangat banyak, 1.300 orang, namun di dalam perjalanan ketika sudah sampai di Juhfah, mendapati informasi dari Abu Sufyan bahwa Abu Sufyan dengan rombongannya sudah selamat dari cegatan pasukan kaum muslimin. Sehingga diharapkan Abu Sufyan untuk pasukan ini balik saja ke Mekah. Tidak ada alasan untuk berperang, karena kan kafilahnya sudah selamat. Maka pada saat itu ada seorang tokoh ya dari Bani Zuhrah bernama Al-Akhnas bin Syairik, ini yang akhirnya kembali ke Mekah bersama dengan 300 orang dari Bani Zuhrah. Sedangkan yang lainnya itu karena apa ya? Kompor-kompornya si Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini tidak terima, wong ini udah kesempatan yang ditunggu-tunggu kok momentumnya untuk berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin ya sekarang ini. Jadi dia memprovokasi ya orang-orang tokoh-tokoh sehingga 1.000 orang kira-kira kemudian mereka tetap berangkat menuju ke Badar. Jumlah kuda yang dibawa juga tidak sedikit, 100 kuda dengan 600 baju besi dan untanya yang banyak. Nah, untanya yang banyak tadi kan tidak disebutkan berapa jumlah totalnya, tapi setiap harinya mereka menyembelih 9 sampai 10. Tidak disebutkan secara jelas angkanya, tapi jelas itu banyaknya sehari saja 9 sampai 10 unta. Rasulullah berapa untanya tadi? 70, itu dipakai bergantian, 2-3 orang. Baik, nah ini adalah tokoh-tokoh di antara yang kemudian ikut serta di dalam Perang Badar. Nah, ada kisah-kisah yang unik di dalam Perang Badar ini, ya, tentang Utbah bin Robi'ah, yang sebetulnya Utbah bin Robi'ah ini di dalam hatinya itu sudah mengakui, ya, kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu membawa suatu hal yang benar, maka itu adalah sesuatu kemuliaan dan kehormatan bagi orang Quraisy, jadi tidak merugikan mereka. Namun kalau ternyata yang dibawa itu adalah sesuatu hal yang keliru, yang salah, gitu ya, itu Rasulullah dengan para sahabatnya itu ya akan hilang dengan sendirinya, gitu ya, akan dimusuhi oleh orang-orang Jazirah Arab. Utbah menyarankan kepada Abu Jahal sebetulnya tidak usah kemudian diperangi. Tapi ya lagi-lagi karena ini adalah orang-orang di masyarakat masa jahiliyah yang mereka ya gengsi begitu ya dengan kaumnya. Kemudian ada Umair bin Wahab Al-Juhami. Al-Jumahi. Ini Umair bin Wahab ini yang dikenal dengan setannya Quraisy pada masa kekafirannya. Namun nanti Umair bin Wahab ini termasuk sebagai orang musyrik Quraisy yang masuk Islam. Ya, nanti kisahnya mungkin di lain kesempatan. Dalam hal ini Umair bin Wahab diberikan satu tugas, yaitu untuk mencari tahu informasi tentang jumlah pasukan kaum muslimin. Dan untuk mencari tahu jumlah pasukan itu di masa dahulu itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Dan itu butuh keahlian. Dan Umair bin Wahab ini memang ahli di dalam strategi perang. Dan dia bisa mengetahui jumlah kaum muslimin. Dia mengatakan jumlah kaum muslimin ini tidak kurang dari 300 orang. Dan memang betul kan, jumlahnya 300, berapa tadi? 12 sampai 317 ya, dengan riwayat yang berbeda. Nah, tapi Umair bin Wahab ini juga sudah menyampaikan bahwa dari apa yang dia lihat, dia ingin memastikan kok jumlahnya sedikit gitu ya. Barangkali di belakang ada pasukan yang menyusul mereka. Ternyata setelah dicek itu juga tidak ada. Yang dilihat Umair bin Wahab ini adalah orang-orang yang memang sudah siap mati gitu. Mereka itu setidaknya kalau kemudian di antara satu orang di antara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu meninggal, maka pasti di antara orang Quraisy ada yang sudah dibunuh satu orang, minimal begitu. Dan Umair bin Wahab ini juga sudah memberikan saran, ya coba difikirkan lagi keputusan untuk berhadapan-hadapan berperang dengan kaum muslimin. 300 orang saja
ya jumlahnya jauh lebih sedikit dari orang Quraisy, tapi ya tekadnya itu beda, ya tekadnya beda. Nanti kita lihat bagaimana ya kondisi dan keadaan kaum musyrikin ya dari kisah mimpi Atikah dan kisah mimpi Juhaim. Ya nanti kita lihat di sini. Jadi Umair ini sudah memberikan saran untuk coba dipikir lagi deh. Jadi tidak kita perang. Lalu kemudian Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini juga pemuka Quraisy yang sebetulnya dia tuh takut dan dia tidak mau berangkat ke perang Badar. Tapi laki-laki yang mempoim siapa? Abu Jahal. Jadi diejek-ejek gitu ya. Kalau Umayyah bin Khalaf tidak ikut berarti kan dari Bani keluarga Umayyah ini juga tidak akan berangkat sehingga ini akan mengurangi jumlah kekuatan pasukan Quraisy dan Abu Jahal tidak mau itu. Maka pada saat Umayyah bin Khalaf ini bersiap untuk berangkat, dia meminta kepada istrinya, wahai Ummu Sofwan, tolong siapkan perbekalan. Ya. Nah, istrinya ini memberikan nasihat kepada Abu Sofwan atau Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Sofwan, bukankah kamu masih ingat apa yang dikatakan oleh temanmu saat bin Mu'adz tentang apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW? Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah itu bahwa ya Umayyah bin Khalaf ini tidak akan selamat, dia akan terbunuh gitu di tangan kaum muslimin. Dan mereka sangat yakin apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah suatu kebenaran. Karena Rasulullah ini kan dari awal sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul itu memang orang yang paling jujur, ya, bahkan digelari Al-Amin. Dan mereka percaya itu. Nah, Umayyah bin Khalaf ini ketakutan dengan apa yang disampaikan saat bin Mu'adz tentang perkataan Rasulullah. Maka dia sebetulnya nggak mau berangkat. Tapi ya karena itu tadi, diejek-ejek Abu Jahal ya dia nggak mau dong, malu di hadapan kaumnya. Kemudian dia berangkat. Ketika dia berangkat, dia siapkan dengan unta terbaik, ya siapa tahu nanti dia ada kesempatan kabur gitu. Nah, maka kemudian Umayyah bin Khalaf ini ya meskipun nanti di Badar dia juga akhirnya juga binasa gitu ya. Dia juga diejek oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini juga tokoh Quraisy juga ya. Dia dibawakan itu tempat yang untuk menyalakan dupa, yang wangi-wangian yang dipakai untuk wanita gitu ya. Nah, ini cara ngejeknya itu gitu. Jadi dipanas-panasi. Ya. Saudara, kamu ini menghirup dupa-dupa ini aja biar seperti wanita gitu ya. Karena dianggap dia itu cemen gitu. Ya, enggak gentleman karena dengan perkataan Rasulullah seperti itu saja udah ketakutan terus enggak mau berangkat ke Badar. Maka Umayyah bin Khalaf ya demi egonya dan harga diri ya dia tetap kemudian berangkat. Nah, mimpi Atikah binti Abdul Muthalib, ini bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat gempar dan membuat kekhawatiran kaum Quraisy ya ketika masih berada di Mekah. Beliau bermimpi ada seorang laki-laki yang menakut-nakuti kaum Quraisy, kemudian dia melemparkan batu yang besar, kemudian di atas Gunung Abu Qubais, itu salah satu bukit begitu ya di Mekah, dilemparkan begitu, akhirnya serpihan-serpihan dari batu itu masuk ke setiap rumah orang-orang di Mekah. Dan itu kan ditafsirkan sebagai satu firasat yang buruk begitu. Dan itu membuat orang-orang khawatir. Sampai kemudian datang utusan Abu Sufyan tadi ya, siapa? Amr bin Damdam ya. Nah itu ketika datang bahwa kafilah dagang Quraisy akan dicegat oleh kaum muslimin gitu ya, baru kemudian mereka merasa lebih tenang ya karena Abu Jahal menyiapkan pasukan untuk kemudian membantu kafilah ini. Jadi bisa dimungkinkan mimpi tadi itu tidak akan terjadi satu keburukan terhadap kaum Quraisy, kira-kira begitu. Lalu kemudian ketika pasukan sudah berangkat, ya diantaranya ada salah seorang dari Bani Muthalib bernama Juhaim bin Asad. Ini dari Abdi Manaf juga. Ya, kalau diturut nasabnya ya nanti akan ketemu dengan nasab Rasulullah SAW. Juhaim ini juga bermimpi. Ya, ketika dia bermimpi, ya
ada seorang laki-laki menghampiri dirinya, dia menunggang kuda, lalu dia berhenti dan membawa seekor unta. Ya, dia kemudian mengatakan, ya, laki-laki itu ya di dalam mimpinya mengatakan, Utbah bin Rabi'ah akan mati terbunuh, Syaibah bin Rabi'ah akan mati terbunuh, Abul Hakam bin Hisham atau Abu Jahal akan mati terbunuh, Umayyah bin Khalaf akan mati terbunuh, si fulan akan mati terbunuh, si fulan akan mati terbunuh. Semuanya disebutkan satu persatu, ya. Kemudian laki-laki tadi memukul leher untanya yang tadi dibawa itu, kemudian kan mengeluarkan darah ya, lalu melepaskan unta itu sehingga kemudian untanya kan lari-lari gitu ya di perkemahan tentara Quraisy, dan setiap kemah tidak satupun yang tidak terkena percikan darah unta tadi dalam mimpi Juhaim. Dan mimpi itu ketika diceritakan kepada pasukan Quraisy, maka apa yang terjadi? Mereka ketakutan, mereka sangat khawatir, ya, seolah-olah ini adalah satu firasat buruk yang akan menimpa orang-orang Quraisy. Dan ini ya, kedua mimpi dari Atikah ataupun dari Juhaim ini sudah cukup membuat rasa takut kebimbangan bagi orang-orang Quraisy, ya, apakah akan melanjutkan langkah mereka untuk berperang dengan kaum muslimin atau mereka akan kembali, mumpung belum kejadian. Tapi lagi-lagi Abu Jahal nih ya, Abu Jahal ini yang kemudian memprovokasi ya, yang membuat orang-orang dari Quraisy ini tetap bergerak untuk kemudian berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin di perang Badar. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi kaum musyrikin ini? Ya, ternyata memang penampilan luar dan jumlah yang banyak. Tadi ya, jumlah pasukannya 1.000, membawa berapa? 600 baju besi, kudanya 100, yang bawa unta yang banyak. Ternyata itu tidak selalu mencerminkan kekuatan dan tekad dan keteguhan. Artinya, ya, belum tentu yang kita lihat itu adalah kondisi yang sebenarnya. Nah, ini adalah sebagai hiburan bagi kita. Kalau seumpama Allah, ya, Allah memberikan takdir kepada kita, ya, keluarga yang kemudian mungkin, ya, rezekinya tidak sebanyak orang lain, yang kemudian penampilannya, gaya hidupnya, ya, jumlah hartanya, ya, banyak, gitu ya. Belum tentu itu mencerminkan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Sehingga ketika keadaan seperti itu kita bersyukur, ya, bersyukur dengan setiap yang Allah berikan kepada kita meski tidak bisa berpenampilan, bergaya hidup dan memiliki jumlah harta yang banyak. Ini menjadi satu hiburan, ya. Yang kita harapkan adalah apa? Keberkahan. Kalau Allah takdirkan diberikan sedikit, kalau berkah berarti kita dicukupkan. Kalau Allah takdirkan banyak, kalau itu berkah maka tidak akan pernah membahayakan. Ya. Jadi ini perlu juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak ini karena mudahnya informasi itu masuk dari berbagai media, apalagi media di internet ya, mudah sekali diakses. Ya, sedang tren apa, ya, gaya hidup seperti apa. Oh, kalau pakai pakaian ini jadi kelihatan keren. Oh, kalau makan di tempat ini jadi kelihatan bagus. Ya, atau menggunakan produk-produk tertentu atau apa. Yang dipentingkan adalah soal penampilan dan apa yang dilihat oleh orang lain, kelihatan wah gitu. Ya. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak. Tidak selalu yang seperti itu yang nampak bagus-bagus dari luarannya itu adalah sesuatu yang baik, yang membahagiakan dan yang barokah. Jadi supaya kita kemudian lebih bersyukur, dan kalaupun Allah berikan kepada kita kemampuan dengan harta yang banyak, kita bisa berpenampilan yang baik, kita juga harus mengingat-ingat, jangan sampai di dalam harta yang banyak itu, di dalam penampilan yang sudah baik itu, tidak barokah. Bukankah banyak orang-orang yang memiliki penampilan bagus, hartanya banyak, tapi ya mereka dirundung dengan ketakutan, ya, mungkin malah dari harta yang banyak itu banyak hutangnya, atau mungkin khawatir kalau kemudian hartanya diambil orang, seperti itu. Sehingga kita melihat bahwa ternyata ya kondisi kaum musyrikin itu dengan penampilan yang seperti itu, dengan jumlahnya yang banyak, itu tidak mencerminkan apa keadaan sebenarnya. Mereka mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, dan mereka itu adalah orang-orang yang pengecut, ya. Sehingga ini sebagai hiburan dan motivasi bagi kita, yang kita harapkan adalah bukan soal bagaimana gaya kita dilihat orang, harta kita seberapa banyak, ya, tetapi
bagaimana keberkahan itu ada di dalam keluarga kita. Ya, karena ini memang luar biasa ya tantangan kaum muslimin di akhir zaman ya, begitu mudah akses dan informasi, tren ya itu sebagai salah satu cara untuk menghancurkan kaum muslimin dengan cara-cara seperti itu. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam kondisi itu. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini terkait dengan peristiwa dan fase sebelum peperangan Badar terjadi, kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dari pembahasan perang Badar. Lagi-lagi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, kita nikmati setiap detik-detik kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Kita ambil bagaimana suasana jiwanya sehingga kemudian perasaan kita juga terikat dengan Rasulullah SAW dan juga kita bisa mengambil setiap pelajaran dan hikmahnya. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.